Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 dengan judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara, kita akan membaca sekali lagi dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama, saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah seringkali kita mendengar, bahkan kita diingatkan bahwa hari-hari ini itu sepertinya sudah berada di penghujung akhir zaman, saudara. Jadi haruslah kita memperhatikan lebih saksama lagi bagaimana hidup kita, saudara. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah sangat jelas sekali digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus 5 ayat 15-17 itu, bahwa bahaya akhir zaman agar kita dapat bersikap waspada sehingga tidak memberi peluang kepada bahaya-bahaya tersebut, saudara. Salah satu sifat yang sangat berbahaya adalah kita itu egois, saudara. Kita mencintai uang lebih daripada kita mencintai Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Bahkan Rasul Paulus juga berkata bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saat ini banyak orang yang lebih fokus kepada dirinya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu dilakukan demi keuntungan diri sendiri dan tidak lagi mereka peduli terhadap orang lain. Akhirnya, saudara, hal ini bisa mengarah kepada sifat yang tamak, sifat yang rakus, sifat yang ingin menguasai segala sesuatu karena ketamakan, saudara. Sifat tamak ini terjadi ketika seseorang itu mencintai uang lebih daripada dia mencintai Allah. Ketamakan di dalam bahasa Yunani berarti epitumeo, saudara, yang berarti keinginan yang begitu kuat dan menggebu-gebu terhadap sesuatu, baik atau buruk itu tidak akan peduli orang tersebut, yang dengan gigi diupayakan, dicapainya, diraihnya berapapun harganya, meskipun cara yang ditempuh itu salah, saudara, bahkan merugikan orang lain. Di dalam Alkitab ada contoh tentang seseorang yang tamak dan mencintai uang, yaitu Ananias dan Safira. Saudara, sifat mementingkan diri sendiri dan ketamakan terhadap uang mendorong mereka mendustai Roh Kudus dengan menahan sebagian hasil penjualan sebidang tanah. Hati Ananias dan Safira itu sudah dikuasai oleh roh cinta uang, saudara. Sehingga mereka mulai berkompromi dan keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan.
Bukankah ini juga banyak orang rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, saudara. Bahkan mereka lari ke dukun, bahkan mereka lari ke orang pintar untuk mendapatkan penglaris di dalam usahanya. Bahkan mereka rela untuk melakukan tipu sana tipu sini. Bahkan mereka rela melakukan korupsi yang sangat dibenci oleh Tuhan, saudara. Mereka tidak lagi mengindahkan hukum. Anak-anak Tuhan pun rela menjual imannya demi kekayaan dan popularitas yang fana. Karena akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sikap egois dan tamak akan uang membawa seseorang kepada kehancuran. Oleh karena itu, saudara, marilah janganlah kita mencintai uang, janganlah kita mencintai materi, janganlah kita mencintai diri sendiri, janganlah kita egois lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Dari firman Tuhan kita bisa banyak belajar apa yang harus kita lakukan karena Tuhan selalu mengingatkan kepada kita untuk saling mengasihi. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.